Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sore deh. Selamat sore ya. Sore. Sebelumnya kami berterima kasih atas kehadirannya dan saya berterima kasih banyak kepada Bapak Yogi Rudianto STMM dan kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum presentasi kita perkenalan dari diri masing-masing dulu. Saya Dika Juna Andita. Saya Nisbi Purwanti. Saya Rika Uswati Hasanah. Saya Nurhayda. Saya Nurhayda. Ya, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari teman-teman saya. Lanjut. Perlindungan konsumen dan hak atas kekayaan intelektual atau pengertian dasar hukum. Konsumen yang dimaksud dengan konsumen adalah penggunaan akhir atau end user dari suatu produk, yaitu setiap pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Produsen atau pelaku usaha. Produsen atau pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Asas dari perlindungan konsumen. Berikut merupakan sejumlah asas dari perlindungan konsumen. Pertama, untuk mendapatkan keadilan. Kedua, untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan konsumen. Ketiga, untuk mendapatkan kepastian hukum. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Selanjutnya, hak dari kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Yang pertama, hak dasar konsumen. Yang kedua, kewajiban konsumen menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, hak produsen atau pelaku usaha. Yang keempat, kewajiban produsen atau pelaku usaha. Selanjutnya, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama, larangan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan, larangan yang berhubungan dengan promosi atau iklan yang menyesatkan, larangan dalam hubungan dengan penjual barang secara oral atau lelang yang menyesatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penegakan hukum konsumen. Berikut merupakan beberapa penegakan hukum konsumen. Yang pertama, konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selanjutnya, Selanjutnya ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan ini mempunyai tugas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Selanjutnya ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga ini mempunyai tugas. Yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen. Selanjutnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di dalam pengadilan, peradilan umum maupun di luar pengadilan. Gugatan dapat dilakukan oleh yang pertama seorang konsumen dari perorangan yang dirugikan. Yang kedua, kelompok yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk oleh pemerintah di daerah tingkat 2. Putusan dari badan ini merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dan dapat dimintakan eksekusinya kepada pengadilan
disatukan oleh pengadilan setelah melalui proses pidana biasa, yaitu lewat proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Yang kedua yaitu sanksi perdata. Sanksi perdata kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen dapat diberikan dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi perdata yang dijatuhkan oleh pengadilan perdata yang berwenang. Yang kedua yaitu sanksi administrasi. Sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar perundang-undangan yang berlaku berupa yang pertama yaitu sanksi administrasi berupa ganti rugi yang dapat dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan Umum. Yang kedua yaitu sanksi administrasi lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan atau pejabat pemerintah yang berwenang. Lanjut ke hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki terdiri atas dua kata. Yang pertama yaitu hak kekayaan. Yang pertama yaitu hak kekayaan adalah kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum. Orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya. Yang kedua yaitu intelektual adalah berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan dan penemuan bidang teknologi dan jasa. Lanjut ke hak kekayaan intelektual atau hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau pola pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Selanjutnya ada bentuk-bentuk haki. Yang pertama yaitu merek. Merek merupakan tanda yang terdapat pada barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua yaitu paten. Paten adalah suatu hak khusus yang eksklusif yang berupa penemuan baru atau kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Yang ketiga yaitu hak cipta. Adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta atau copyright. Hak cipta seperti hak atas kekayaan intelektual lainnya bersifat khusus atau eksklusif. Selanjutnya fungsi merek. Yang pertama itu untuk menunjukkan asal barang. Yang kedua untuk menunjukkan kualitas barang. Yang ketiga sebagai sarana untuk iklan. Yang keempat mengindikasikan atau memberikan suatu tanda pada barang. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu perlindungan konsumen dan hak atas kekayaan intelektual merupakan dua elemen yang sangat penting dalam hukum bisnis. Keduanya berperan dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, di mana konsumen merasa aman dan terlindungi, sementara di sisi lain pencipta dan inovator mendapatkan hak yang layak atas karya mereka. Dengan adanya sinergi antara perlindungan konsumen dan hak atas kekayaan intelektual, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku bisnis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanyakan, silakan. Bentar ya, untuk tanya jawab kita per kelompok, dimulai dari kelompok satu dulu. Saya. Silakan. Baik, silakan untuk kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Dewi Safira dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa definisi produsen atau pelaku usaha dalam konteks perlindungan konsumen? Terima kasih. Ya, baik. Langsung dijawab aja ya. Boleh. Langsung dijawab aja ya. Iya. Jadi produsen atau pelaku usaha yaitu individu atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun bersama melalui perjanjian dalam kegiatan ekonomi. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Apakah masih kurang? Alhamdulillah cukup. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, boleh. Perkenalkan, nama saya Syubai Raffi dari kelompok 2. Izin bertanya, mengapa penting bagi konsumen untuk memiliki hak dan kewajiban? Izin menjawab, mengapa penting bagi konsumen untuk memiliki hak dan kewajiban? Jawabannya, hak dan kewajiban konsumen penting agar konsumen dapat
melindungi diri dari praktik bisnis yang merugikan, serta berperan aktif dalam menciptakan pasar yang adil dan transparan, di mana mereka dapat menuntut kualitas dan keamanan barang dan jasa. Cukup, Bayu. Selanjutnya barangkali dari kelompok 3. Boleh, Asep? Saya Asep Dwi Agustio dari kelompok 3. Apa yang menjadi fokus dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat? Boleh diulang, Asep? Apa yang menjadi fokus dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat? Apa yang menjadi fokus dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat? Iya. Izin menjawab ya. Fokus lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat itu adalah menyebarluaskan informasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan membantu konsumen dalam memperjuangkan hak mereka, termasuk menerima keluhan dan pengaduan. Cukup atau Selanjutnya kelompok 5 barangkali. Ada. Boleh. Perkenalkan, nama saya Soleha dengan NPM 1220202447. Izin bertanya ya, apa peran hak cipta dalam perlindungan hak kekayaan intelektual? Bentar ya. Boleh diulang. Apa peran hak cipta dalam perlindungan hak kekayaan intelektual? Baik, izin menjawab ya, Leha dari kelompok 5. Untuk hak cipta itu memberikan perlindungan khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, sehingga mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan hak eksklusif atas karya mereka. Mungkin itu. Udah kelompok 5? Sudah. Selanjutnya kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Farhan Hidayat. Saya ingin menanyakan kalau jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan perlindungan konsumen itu ada sanksi apa aja? Izin menjawab, untuk jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan perlindungan konsumen itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan umum setelah proses hukum, dan yang kedua sanksi perdata yang berupa kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Cukup kan? Cukup. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.